幼い頃から力を求めた。次はうまくやり直すんだ。 Oke semuanya, kembali lagi dengan Mas Bro kalian di sini. Pada video kali ini, gua akan ganti profesi menjadi seorang dukun santet isekai. Kenapa gitu? Karena pada kesempatan kali ini, gua bakal membawakan alur cerita dari anime Saiki on Myoji no Isekai Tenseiki. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat subrek, like, dan share ke koloni wibu kalian yang lainnya, supaya gua bisa lebih semangat lagi dalam membawakan alur cerita anime yang lainnya. Oke, langsung saja. Komat kami kan mantra pamungkas yang kalian punya. Dan inilah dia, ketika Kang Santet masuk isekai. Scene dibuka dengan menampilkan singkatan kehidupan dari seorang dukun overpower yang harus menghadapi invasi besar dari para monster. Sang dukun OP terlihat sedang menaiki seekor naga, yang mana dirinya berpikir jika menjadi semakin kuat, maka dirinya tak akan kehilangan apapun. Dirinya yang telah menjadikan banyak Ayakashi kuat sebagai pelayannya, namun hal tersebut malah membuat orang di sekitarnya merasa ketakutan melihatnya. Alhasil, sang dukun harus berakhir setelah mendapati semua muridnya yang dijadikan sandera. Hal tersebut terjadi karena sang dukun overpower ini menentang kekaisaran. Nahasnya, sang dukun harus habis di tangan murid kesayangannya sendiri yang diutus oleh istana. Dirinya mengetahui satu hal yang pasti, yaitu kelicikan adalah hal yang masih sangat kurang darinya. Scene berlanjut memperlihatkan sebuah ritual yang sedang dilakukan oleh seorang pria parubaya bersama ketiga anaknya, yang mana anak terkecil mereka, yang bernama Seika Lampro, ternyata tidak memiliki energi sihir sedikit pun. Hal tersebut sontak saja membuat kakak keduanya merendahkan adiknya sendiri. Dan tentu saja sosok yang berinkarnasi menjadi seorang putra ketiga dari keluarga Lampro adalah sang dukun overpower yang kita lihat di awal scene tadi. Meski tak memiliki sihir sama sekali, namun dirinya dianugerahi satu hal yang pasti. Singkat cerita, Seika yang memiliki kekuatan roh yang sangat besar harus menyesuaikan diri dengan dunia barunya itu. Karena dirinya adalah seorang dukun, Seika membutuhkan katalis berupa kertas. Namun, karena di dunia barunya itu kertas sangat berharga, dirinya harus menggunakan daun sebagai gantinya. Terlihatlah Seika yang berhasil membuat shikigami dari daun-daun tadi. Sebagian daun shikigami tadi ia ubah menjadi tikus dan gagak. Tak lama berselang, Grey datang dan nampak terus membuli dirinya. Namun tentu saja Seika tidak tinggal diam. Usai mendapatkan serangan dari para gagak, terlihatlah kakak tertua mereka yang bernama Ruf datang untuk mengusir para gagak. Sekepergian kedua kakaknya itu, rupanya tujuan utama Seika membuat para shikigami tadi adalah untuk mencari informasi tentang dunia barunya itu. Setelah banyak perjuangan, akhirnya Seika berhasil membuat kertasnya sendiri. Dan dirinya tentu saja langsung membuat shikigami dari kertas supaya lebih sempurna. Di tengah Seika yang seolah mencari sesuatu, terdengarlah suara ketukan pintu. Yang mana ternyata pelayan bocil pirang dengan aset yang masih dalam tahap investasi lain datang. Dirinya nampak memberikan jubah yang ia cari barusan. By the way, nama gadis ini adalah Iva. Setelah mendapatkan banyak bulian dari sang kakak, Grey kemudian menyombongkan dirinya yang akan masuk ke Akademi Sihir Dunia yang sangat terkenal. Setelah banyak hinaan, sang ayah datang bersama Ruf. Dirinya kemudian mengajak Grey untuk belajar sihir dengan diawasi olehnya.
Namun, di saat mereka hendak pergi, Seika nampak memanggil sang ayah dan ingin ikut pergi dengan mereka. Scene berlanjut di tempat latihan. Terlihat batu-batu yang akan dijadikan target sasaran latihan sihir mereka. 集いてその怒りを刃となせウィンドエッジ Ruff rupanya adalah tipe mage yang berfokus pada angin, sedangkan Grey adalah mage tipe api. Supaya bisa menghina dan merendahkan Seika, Grey nampak menyuruh Seika untuk berlatih juga. Meskipun Ruff mencoba menghentikannya, namun tentu saja Seika menerima tawaran tersebut. Meski Seika telah bersumpah akan berhenti mencari kekuatan atau menjadi overpower, namun dirinya tak bisa membiarkan orang lemah selalu direndahkan oleh orang yang kuat. Setelah berkonsentrasi, Seika membayangkan komposisi yang tepat untuk membuat sebuah api. Dan kemudian ini yang terjadi. Melihat api biru dengan kekuatan overpower yang dilancarkan oleh Seika, hal itu sontak saja membuat ayah dan kedua kakaknya terkejut bukan main melihatnya. Sang ayah nampak memandangi putranya itu dan merasa aneh dibuatnya. Karena yang mereka tahu, Seika tidak memiliki energi sihir sama sekali. Sang ayah kemudian menjelaskan, ada orang yang bisa menggunakan sihir meski lahir tanpa energi sihir. Mendengarnya membuat Seika ingin diizinkan untuk belajar sihir juga. Namun sang ayah masih tetap tidak mengizinkan dirinya. Meski begitu, sang ayah berniat memberikan Seika guru privat seperti kedua kakaknya. Singkat cerita, setelah terus mengawasi perkembangan anak-anaknya, sang ayah diam-diam mengawasi Seika yang terus belajar sihir secara otodidak. Dan ketika Seika telah berumur 11 tahun, dirinya yang mengingat banyak ayah kasih yang tersegel olehnya di masa lalu, mencoba untuk memanggil salah satunya. Supaya tidak berbahaya, Seika hendak memanggil yang paling nurut. Terlihat sosok roh rubah yang disebut kuda Kitsune muncul setelah dipanggil. Setelah beberapa saat, Seika merasakan kuda Kitsune-nya berbeda dari yang dulu. Namun secara tiba-tiba, meski agak berbeda, namun dirinya tetaplah Yuki yang sama seperti di kehidupannya dulu. Karena Yuki yang menjadi loli, dijelaskan olehnya. Yang mana itu terjadi karena kondisi kekuatan roh Seika, atau mungkin karena pengaruh dunia barunya itu. Mengetahui hanya menjadi uji coba pemanggilan, Yuki menolak masuk ke dalam dimensi ayah kasih. Dan memutuskan untuk bersembunyi dengan wujud rubahnya itu. Keesokan harinya, karena Iva yang tidak disengaja membuat basah baju Grey, hal tersebut membuat Grey marah dan terus menghina Iva yang tidak becus menjadi pelayan. Seika yang kebetulan lewat pun nampak memperhatikan situasinya terlebih dahulu. Grey yang melihat aset Iva mulai menjadi melon, auto mengajaknya untuk ke kamarnya nanti malam. Iva yang terkejut pun menjadi takut setelah mengetahui maksud dari Grey sebenarnya. Melihatnya tentu saja membuat Seika tidak bisa berdiam diri saja. Dirinya nampak muncul dan meminta Grey untuk cepat menasihatinya. Yang mana Seika beralasan dirinya memiliki urusan dengan Iva. Merasa tak terima, si pecundang sok keras ini akan tetap menjadi seorang pecundang. Melihat aksi heroik Seika barusan, tentu saja membuat Iva berterima kasih padanya. Seika pun turut melarang Iva untuk menuruti perkataan Grey tadi. Setelah mengajak Seika untuk melihat seekor bayi monster karbangkel yang terluka, Iva yang ingin menyelamatkannya membuat Seika meminta Iva untuk menoleh dan mencoba sesuatu. Bagaikan dukun profesional, usai memberikan jampi-jampi, bayi monster itu nampak sembuh total tanpa luka sedikit pun. Iva pun terkejut dan mengira Seika bisa menggunakan sihir penyembuhan. Setelah memberikan banyak pujian pada tuannya itu, Seika pun turut mengungkapkan bahwa Iva juga sangatlah istimewa. Yang mana Seika mengetahui Iva yang dapat melihat sesuatu yang tak dapat dilihat oleh orang lain. Tak bisa berbohong lagi, akhirnya Iva pun memberitahukan semuanya pada Seika. Meski tak terlihat, namun apa yang dilihat oleh Iva adalah sosok roh alam. Tidak hanya satu, melainkan banyak roh alam yang mendekatinya. Iva kemudian turut mengungkapkan keanehan yang ada pada Seika. Yang mana meski semua barang Seika didekati oleh banyak roh alam, namun para roh alam tidak berkumpul di dekatnya. Dan malah cenderung menjauh darinya.
Setelah mengetahui para roh alam mendengarkan ucapan Iva, Seika pun berpikir sejenak tentang kehidupannya dulu. Yang mana seingatnya, hanya Rubabaki Kitsunela yang bisa mengendalikan roh Hitodama. Mengira magi manusia juga bisa melakukannya, namun ternyata dirinya yang overpower saja tak bisa melakukannya. Dirinya pun berharap suatu saat nanti bisa bertemu dengan orang dengan bakat seperti itu. Dan harapannya pun terwujud dengan adanya Iva di sisinya. Karena hal itulah, Seika jadi ingin melatih Iva dengan roh Hitodama. Setelah banyak percobaan, akhirnya roh Hitodama itu pun menuruti ucapan Iva. Merasa sangat beruntung, Seika pun berniat menjadikan Iva sebagai rekannya. Dan sejak saat itu, pelatihan Iva pun dimulai. Ketika Seika telah berusia 12 tahun, terlihatlah Gray dan Ruff yang mengajak Seika untuk berlatih pedang bersama. Namun, tujuan mereka berdua berbeda adanya. Di mana Gray hanya ingin menghina Seika, sedangkan Ruff memang berniat baik untuk mengajari adiknya itu. Tak lama berselang, beberapa pelayan datang dan melaporkan kejadian genting yang sedang terjadi. Yang mana terdapat monster besar yang muncul di dekat kota. Di saat ayah mereka mencoba mengusir monster itu dengan sihir apinya, hal itu malah membuat monster itu berbalik menuju hutan. Dan diduga akan mencapai rumah mereka tak lama lagi. Setelah mengetahui monster yang mendekat adalah Elder Newt, Gray pun lari saking ketakutannya. Sedangkan Seika nampak berlari keluar rumah. Ketika melihat monster itu akan menyerang Iva dan seorang pelayan lainnya, Seika pun berniat menolongnya. Namun dirinya malah dibuat terkejut setelah menyadari Iva yang sudah mulai bisa mengendalikan roh Hitodama. Seika kemudian terlihat menantang adu mekanik kadal besar itu. Setelah dipancing, terlihat Ruff dan pelayan lainnya yang keluar untuk menyelamatkan Seika. Namun mereka mendapati Seika yang seolah terpojok oleh sang monster. Di tengah kepanikan semua orang, secara tidak terduga, usai menumbangkan monster itu dengan satu kali serangan, hal tersebut tentu saja membuat semua orang terkejut melihatnya. Semua pelayan pun bersorak melihat aksi epik dari Seika barusan. Melihat semua orang yang bersorak untuk Seika, hal tersebut juga membuat Iva bahagia melihatnya. 次の生こそ狡猾に生きる